Pemerintah akan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Keputusan pemerintah ini sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Pengamat ekonomi sekaligus pengajar Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Ahmad Rum Fitrianto mengatakan tidak bisa kenaikan PPN dihitung secara sepihak, dan harus diukur kemampuan ekonomi masyarakat. Sebetulnya kalau kita ngomong filosofi pajak, seharusnya kita ngomong tentang PPN itu adalah sebagai bentuk kontribusi kita sebagai rakyat kepada pemerintahan, untuk pemerintah ini bisa membagi kesejahteraan yang ada. Nah, terkait dengan PPN, pajak pertambahan nilai, artinya setiap ada pertambahan nilai dari produk yang dihasilkan oleh suatu produksi itu dikenain pajak. Nah, besarannya tergantung kepada tingkat ekonomi masyarakat itu sendiri. Tidak bisa serta-merta jumlah itu ditentukan secara sepihak. Itu harus diukur secara komprehensif. Karena apa? Pajak pertambahan nilai itu kalau terlalu besar itu juga akan membebani harga, terutama harga di konsumen. Tapi kalau terlalu kecil dan negara butuh, itu juga artinya memunculkan ignorance masyarakat terhadap beban yang harus ditanggung oleh negara. Saat ini tampaknya negara sedang membutuhkan dana besar untuk modal, namun di sisi lain, daya beli kelas menengah sedang tidak baik, sehingga dikhawatirkan situasi ini justru terjadi perlambatan ekonomi. Polemik yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah karena positioning ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Hal ini terlihat dari beberapa fenomena di satu semester terakhir, di mana pendapatan kelompok menengah itu turun. Karena perekonomian kita itu tertopang paling besar itu dari sisi ekonomi, dari sisi konsumsi masyarakat kelas menengah. Lah, ketika masyarakat kelas menengah ini tingkat daya belinya turun, dan itu ditambahi dengan PPN, kira-kira apa nggak tambah turun daya beli masyarakat? Nah, posisi ini yang dikritisi oleh khalayak. Kenapa pemerintah dengan ini memaksakan untuk PPN 12%? Ahmad Rum Fitrianto khawatir kenaikan PPN 12% ini hanya pemerintah saja yang diuntungkan. Meskipun peruntukan pajak nanti untuk pembangunan, namun dikhawatirkan program pro-rakyat ini hanya berjalan beberapa bulan saja. Pajak 12% ini sebetulnya kalau kita lihat dari usulan awal dari pajak ini kan di akhir, di 1 semester atau 2 semester terakhir pemerintahan Presiden Jokowi, yang sebetulnya adalah untuk mendongkrak kinerja pertumbuhan ekonomi, maunya seperti itu. Tapi di pemerintahan sekarang sebetulnya ada beberapa program populis yang harus ditanggung oleh negara, dan beberapa defisit anggaran yang juga dialami. Hal ini terlihat dari instruksi untuk menghemat hampir seluruh belanja negara di instansi pemerintah. Itu menunjukkan bahwa negara dalam posisi tidak baik-baik saja. Ketika dalam posisi tidak baik-baik saja, harus digali sumber pendapatan yang aman. Ya, memang pendapatan yang aman ya dari pajak. Problemnya adalah ketika pajak itu dikenakan, seperti yang jenengan utarakan tadi, siapa yang diuntungkan? Ya, yang diuntungkan pemerintah. Problemnya adalah setransparan apakah pemerintah dalam mengalokasikan dana ini. Sebetulnya kalau kita lihat, kalau pemerintah itu pro kepada rakyat, maka ketika program-program pro rakyat itu diperbesar, yang diuntungkan rakyat kecil sebetulnya. Tapi berapa lama? Jangan sampai kita sepakat memberikan PPN 12% itu penderitaan kita selamanya, tapi program yang diberikan pemerintah hanya 3-4 bulan. Artinya kesenangan sesaat yang memaksa kepada penderitaan seterusnya. Lah, dari sini
istilah saya bukan penundaan, tapi penyesuaian tarif sebagaimana dengan tingkat produktivitas dan tingkat ekonomi masyarakat kita. Sebenarnya pilihan menaikkan PPN 12% ini menjadi dilema bagi pemerintah. Namun akan lebih tepat dilakukan daripada mengurangi subsidi ke rakyat, yang justru akan membebani rakyat kelas bawah. Kalau saya pajak dan subsidi itu tidak bisa dikurangi atau ditambah. Positioningnya ketika kita mau meningkatkan produktivitas perekonomian harus ada insentif. Nah, problem di tempat kita adalah insentif, dalam artian di sini adalah subsidi, itu tepat apa enggak? Seringnya enggak tepat, problemnya itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita problemnya adalah oke, kita ambil opsi untuk menaikkan pajak, katakanlah ini pajak PPN 12%, kira-kira penggunaannya bagaimana? Sejarah bangsa kita menyebutkan bahwa banyak peristiwa masa lalu ketidaktransparan tata kelola pemungutan pajak itu banyak aktor, banyak yang mengambil keuntungan di sana. Contoh yang paling legendaris kan Gayus. Nah, itu yang membuat kita harus waspada apapun kebijakan yang diambil oleh pemerintah, karena dua-duanya sebetulnya keputusan yang tidak enak. Mengurangi subsidi itu juga itu hak rakyat, karena orang miskin dan anak telantar itu dipelihara negara, dan positioning subsidi itu adalah salah satu, bukan satu-satunya ya Mas, tapi salah satu instrumen untuk mengurangi beban masyarakat tersebut. Sedangkan pajak harus dikalkulasi, kalau saya kira 12% itu masih agak berat dalam positioning saat ini, seperti itu. Efek domino akan terjadi akibat dampak pada kenaikan biaya produksi. Alurnya dimulai dari sektor industri yang membeli bahan baku untuk diolah menjadi bahan setengah jadi, kemudian bahan setengah jadi itu kembali dibeli oleh industri dengan PPN. Kemudian rakyat beli barang di pasar atau dimanapun, kena PPN. Sehingga akan menaikkan biaya produksi dan biaya konsumsi, dan ini semakin melemahkan daya beli. Pada garis besar pajak itu kan memang bebannya ada di sisi end user. Di sisi end user, ketika ada di end user berarti akan ada kenaikan barang dan jasa. Nah, ketika ada kenaikan barang dan jasa dalam jangka panjang, ketika ini tidak diikuti dengan peningkatan pendapatan, maka yang terjadi adalah pengurangan daya beli, ada penurunan daya beli. Ketika ada penurunan daya beli, maka produksi yang sudah diproduksi dan tersuplai itu tertahan. Ketika ini tertahan dalam jangka panjang, maka biaya operasional akan tinggi. Ketika biaya operasional akan tinggi, otomatis akan dibebankan kepada biaya produksi. Ketika biaya produksi tinggi, pada jangka waktu tertentu harga-harga akan naik. Kalau itu terjadi terus-menerus, efek domino adalah inflasi yang berlebihan. Terkecuali pajak yang dipungut oleh pemerintah ini mampu disalurkan untuk kegiatan-kegiatan produktif yang mampu memunculkan produktivitas dan penghasilan tambahan kepada masyarakat yang bisa memacu daya beli. Itu lain soal. Imbas dari daya beli lemah, akan berujung pada penjualan yang tidak optimal lantaran permintaan melambat. Terutama sektor real dan pelaku UMKM. Karena utilisasinya tidak maksimal, maka akan mengurangi faktor produksi, termasuk penggunaan tenaga kerja. Problem yang dihadapi ketika kita menghadapi usaha untuk meningkatkan produktivitas, daya beli, nilai tambah dari UMKM adalah kekonsistenan produksi dari UMKM. Seringkali program pemerintah itu hanya program yang asal jalan, program yang pokoknya anggarannya itu bisa dipertanggungjawabkan secara administratif, tapi bagaimana pembinaan, pendampingan di lapangan, bagaimana ini nanti jangka panjangnya itu jarang
seringkali diabaikan. Lah, langkah apa yang bisa dilakukan? Ya, yang salah satu diantaranya adalah memperkuat secara komunal. Artinya komunitas-komunitas UMKM ini bisa bergerak bersama-sama dalam hal satu, menggali potensi pasar, kedua menggalang aset pembiayaan, ketiga adalah dalam rangka untuk memodifikasi dan meningkatkan mutu dari produk yang dimiliki. Kalau tiga hal ini bisa dijalankan, maka pemerintah sebetulnya bisa menjadi katalisator. Masalahnya kalau pemerintah itu bergerak sendiri, misalkan dinas atau kementerian bergerak sendiri, itu cenderung kali tidak efektif, dikarenakan perlu bermitra dengan kelompok-kelompok madani, swadaya masyarakat, kampus, atau lembaga-lembaga lain yang kompeten dalam melakukan pembinaan kepada usaha kecil menengah. Lah, posisi selanjutnya adalah pemerintah memberikan satu pola pembinaan, pola penyaluran, pola penata laksanaan. Karena ketika barang dan jasa yang diproduksi oleh UMKM ini ada di pasar, seringkali itu ada satu kekuatan pasar di luar pemerintah dan masyarakat. Kalau saya ngomong ini spekulan, itu yang kadang-kadang nggak bisa dikontrol. Lah, disinilah fungsi pemerintah untuk mengontrol itu. Law enforcement kepada mereka-mereka yang menggunting dalam lipatan perekonomian itu harus ditegakkan. Ahmad Rum Fitrianto mengatakan, kenaikan harga barang dan jasa jika tidak diikuti dengan kenaikan pendapatan masyarakat, maka akan menekan permintaan terhadap produksi barang dan jasa serta berimbas dari sisi produksi. Kalau saya harus dibincangkan, ada sarasehan bersama beberapa tokoh dan ekonom untuk menghitung ulang, mengkalkulasi tepatnya berapa, idealnya berapa. Kalau saya tidak akan ngomong tentang nilai 12% ini cocok apa tidak, ditunda apa tidak, saya nggak bisa ngomong kayak gitu. Tapi yang pasti kita harus mengkalkulasi ulang, karena kemampuan daya beli masyarakat kita itu pada saat ini posisinya sedang terganggu. Normalisasi itu dulu, baru kita tentukan nilai pajak pertambahan nilai itu berapa. Ketika berapa itu disepakati, maka itulah yang akan jadi konsensus bersama. Bisa idealnya sih di bawah 12%. Ahmad Rum Fitrianto berharap pemerintah perlu menghitung ulang besaran kenaikan PPN. Kenaikan PPN menjadi 12% bisa dilakukan jika ekonomi benar-benar sangat baik. Namun pemerintah nekat menaikkan PPN menjadi 12%, akan meningkatkan kerentanan konsumsi rumah tangga. Dalam jangka pendek bisa mengganggu perekonomian secara nasional.